Nah, kita akan lihat mengapa harus kembali memanggil nama Yahweh. Jadi anak-anakku, kerinduan saya, kerinduan Tuhan, nah kalian memanggil, menyerukan nama Yahweh bukan hanya ketika sekolah di Gibeon ini, tetapi kelak nanti saudara ketika diutus kemanapun atau beraktivitas apapun saudara kelak, dimanapun saudara berada, saudara sudah mengenal nama itu dan memuji nama itu dan bersekutu dengan dia, mengagungkan nama itu. Nah, yang pertama, alasan yang pertama, ada janji pemulihan. Kisah Rasul 3 ayat 19. Yang pertama Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21. Ini tolong dibaca. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Iya. Ini firman Yahweh. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sebentar. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, ada panggilan untuk sadar. Kenapa kita dipanggil untuk sadar? Berarti ada sesuatu yang sedang menyelubungi. Apa itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti. Ternyata ada oknum jahat yang sengaja merancang untuk melupakan nama Yahweh. Nanti kita akan lihat siapakah mereka. Yang kedua panggilannya adalah bertobatlah. Bertobat berarti kita kembali kepada yang seharusnya. Pemulihan itu adalah kembali kepada yang seharusnya. Itu artinya dipulihkan. Tadinya udah melenceng, lalu dipulihkan, artinya dikembalikan kepada jalur yang seharusnya, jalur yang benar. Oke? Supaya apa? Lanjutkan. Agar yang mendatangkan waktu lega dan memutus Yesua yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Mesias. Agar Elohim mendatangkan waktu kelegaan. Waktu kelegaan itu berarti waktu ketenangan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kemakmuran, penuh keberhasilan, keberuntungan, penuh berkat. Itu waktu kelegaan. Amin. Jadi kalau selama ini kekristenan kita seolah-olah tidak lega karena kita telah meninggalkan namanya, tetapi dia memanggil kita untuk kembali, sadarlah dan bertobat. Amin. Nah, sebelum saya akan jelaskan nanti siapakah oknum itu, nah kita lihat dulu janji yang kedua, Jefanya pasal yang ketiga ayat 9. Oke, silakan dibaca. Yes. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bukti lain kepada bangsa-bangsa yang ini hidup yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yahweh beribadah kepada. Yeah, yes. Tetapi sesudah waktu itu, sesudah waktu penyelewengan yang sudah lama itu, sesudah waktu penyesatan yang sudah lama itu, sesudah waktu kesalahan yang melenceng lama itu, Bapa Yahweh akan mengembalikan bangsa-bangsa, memberikan kepada bangsa-bangsa bibir yang ditahirkan, bibir yang dibersihkan dari kenajisan, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yahweh dan beribadah kepadanya bahu membahu, saling membantu, saling bergotong royong, bekerja sama memberitakan nama Yahweh. Gak sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kebersamaan korporasi seluruh dunia. Saya terkadang lihat di YouTube bagaimana orang Afrika juga udah banyak dipulihkan ya, mereka menyembah Yahweh. Orang Barat juga, orang Amerika juga, orang Inggris juga. Makanya sekarang kan Inggris sudah membaharui, merevisi juga Alkitab mereka. Makanya ada terbitan terbaru New King James Version. Itu sudah memakai nama Yahweh. Bukan lagi God, bukan lagi Lord. Nah, di Indonesia juga sudah dipulihkan Alkitab kita, tapi bukan Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ILT, Indonesia Literal Translation.
Ada juga IMB, Indonesia Modern Bible. Itu. Jadi bangsa-bangsa sekarang sedang dipulihkan. Janji pemulihan itu sudah sampai ke kita. Jangan sampai ketinggalan. Haleluya. Sekali lagi, kalau ada orang yang tidak mau memanggil nama itu bukan urusan kita untuk mengatakan dia sesat, menghakimi dia, bukan. Urusan kita adalah beritakan namanya, beritakan kebenarannya. Amin. Bapak Yahweh sudah berjanji sesudah waktu itu, sesudah lama sekali, Yahweh membiarkan namanya dipelesetkan menjadi Allah, dipelesetkan menjadi macam-macam. Dia akan mentahirkan bibir kita, supaya kita sekalian memanggil namanya dan beribadah kepadanya bahu-membahu. Jadi kerjasama korporat kita, amin. Ingat, nah kerjasama itu dimulai dari sekarang. Latihan kerjasamanya mulai dari sekarang, amin. Nah tadi saya lihat waktu kebersihan masih kurang kerjasamanya. Aduh, hati saya gak ini juga. Tapi harus dilatih kebersamaan itu, amin. Hanya sendiri tadi saya lihat nyapu. Gak boleh gitu sekali lagi ya. Harus rame-rame lah. Belajarlah kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jangan sendiri aja yang mati sendiri, nggak boleh gitu. Itu namanya nggak jiwa korsa, iya kan? Oke, itulah itu. Yang ketiga, janji pemulihan yang ketiga, Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Nah lihat, janji pemulihan ini sudah sampai kepada kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Bapa Yahweh penuh rahmat dan belas kasihan. Dia beritahukan namanya. Dia buat kita mengerti tentang namanya. Silakan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam hati, dan aku akan memulihkan mereka seperti orang memulihkan perak. Aku akan memuji mereka seperti orang yang memuji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Tuhanku. Haleluya. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Yang sepertiga itu, nah ternyata menurut Alkitab memang hanya sepertiga dari penduduk bumi yang ditahirkan. Itu kedaulatan Bapa sendiri. Tetapi mereka yang memanggil namanya itu, Yahweh akan segera menjawab setiap doa mereka. Setiap seruan mereka minta tolong akan dijawab oleh Dia. Haleluya. Haleluya. Nah, anak-anakku, jadilah teguh di dalam kebenaran Elohim. Jadilah kuat di dalam firman-Nya. Terima firman-Nya dengan hati yang lemah lembut. Ini janjinya, janji pemulihan. Jadi mengapa kita harus memanggil nama Yahweh? Karena ada firman-Nya, ya kan? Janji pemulihan. Nah yang kedua, banyak orang berkata seperti tadi, apalah arti sebuah nama? Apapun kita panggil namanya, dia tahu kok. Nah, apakah begitu kata Alkitab? Tidak seperti itu. Nah, apa kata firman Tuhan tentang namanya? Yang bagian kedua. Nah, ini banyak ayat ini harus kita bikin dulu cari saksi. Karena sebenarnya Alkitab itu ada 6.800 kali menyebut nama Yahweh. Bayangin, 6.800 kali bisa sama sekali nggak dipanggil orang. Kelewatan enggak? Ribuan kali disebut nama Yahweh, semua diganti. Oh, mengerikan itu loh. Tapi baiklah, itu urusan mereka. Kita kan, waduh banyak kali saya siapkan ini. Tapi nah kita harus pelajari semua untuk menjadi saksi. Amin. Yang pertama kita lihat dulu dari kesaksian Keluaran 3 ayat 13. Sampai dengan ayat yang ke-15. Bagaimana Elohim sendiri, Tuhan Yahweh sendiri memberitahukan namanya kepada seorang Mose karena Mose menanyakannya.
Nah, kita dapat memahami kenapa Mose menyanakan nama Yahweh padahal dia adalah orang Ibrani, dia adalah orang Israel. Kita tahu waktu kecil itu Musa itu telah diadopsi oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, betul? Karena waktu itu Firaun mau membunuh semua anak laki-laki Ibrani. Karena ayahnya Musa, Amram, dan ibunya Yokhebed sayang kepada Musa, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan Musa atau Mose. Lalu membuat suatu pandan, karena setelah Musa semakin besar, kalau nangis suaranya juga makin kuat. Mereka ketakutan, tapi mereka tidak tega. Mereka cari cara bagaimana menyelamatkan Musa. Dibuatlah pandan dari tergala-gala, lalu dihanyutkan ke sungai Nil, di mana mereka tahu putri Firaun akan mandi di situ. Jadi ketika mereka udah kira-kira lihat putri Firaun mau datang, dari atas sana dihanyutkan. Pas lagi mandi-mandi di sungai Nil itu, ya hanyutlah apa itu pandan itu. Nah, putri Firaun penasaran, apa itu, ambil sama aku, ambil. Nah, pengawalnya segera mengambil, anak bayi, gitu kan. Ini anakku, ini milikku, ini. Senanglah dia kan dapat anak. Lalu dia kasih nama Mose, artinya apa? Yang diambil dari air. Dari air ini ku dapat ini, Mose. Lalu dengan bijaksana, kakaknya Musa datang. Siapa namanya? Maryam. Pura-pura bertanya, Tuan Putri, ya apa kau siapa? Mau enggak Tuan Putri ku carikan ibu penyusu untuk bayi itu supaya jangan mati bayi itu? Oh iya boleh, carikanlah. Yang dicari siapa? Mamanya. Dengan kata lain, nah datanglah putri Firaun, asuhlah anak ini bagiku ya. Nanti udah besar, setelah lepas susu disapih namanya. Pulangkan sama aku. Oke tuan. Paling tidak mamanya Musa, Yokhebed, merasa lega. Paling tidak anakku tidak mati. Oke lah, nggak apa-apa, nanti ku kasih dia jadi anak angkat Firaun, tapi anakku hidup. Betul nggak? Bersyukurlah, yang penting jangan mati dia. Nah, ketika lepas susu itu disapih namanya, dia segera dikembalikan ke putri Firaun. Nah, ketika dia makin besar, di hatinya bertanya-tanya tentang siapa Tuhan kami, siapa namanya ya. Karena nama Tuhan di Mesir itu udah banyak, ya kan? Ada dewa Ra, dewa matahari, ada dewa macam-macam. Tapi di batin Musa gak damai, gak sejahtera, bukan itu Tuhan. Dan dia gak mau beribadah ke situ. Walaupun dia dibesarkan di situ, sudah menjadi seorang pangeran, sudah menjadi seorang calon raja, tapi di dalam batinnya mencari-cari siapa Tuhanku. Karena waktu kecil saya yakin orang tua Musa itu selalu membuat sema di telinga Musa. Paling tidak kasih tahu, Musa, Tuhan kita adalah Yahweh. Walaupun dia kecil, tapi rohnya itu pasti nangkap. Haleluya. Nanti kalau kalian jadi bapak-bapak, jadi mama-mama, kalau lahir anak kalian, nyanyikan sema itu. Saya begitu. Udah 3 anak saya, ketiga-tiganya saya nyanyikan sema baru lahir. Setiap baru lahir, baru keluar dari persalinan, karena anak pertama di persalinan bidan, yang kedua juga di bidan, yang ketiga di rumah sakit. Nah, setiap udah selesai bersalin, dikasih ke saya pangku, saya nyanyi Suma Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Itu saya nyanyikan. Udah 3 anak saya, itu saya nyanyikan. Jadi ke batin mereka saya menyampaikan Elohim kita adalah Yahweh. Haleluya. Ya betul loh. Itu kesaksian saya. Nah, maka di ayat ini ketika Yahweh memanggil dia, ketika Yahweh Elohim menampakkan dirinya kepada Musa dalam manifestasi api yang membakar, api yang menyala-nyala, tetapi semak belukar di mana api itu berada, kok nggak terbakar gitu. Musa penasaran, ada apa ini? Kok nggak terbakar ya? Padahal apinya menyala-nyala gitu. Ketika Musa hendak ke belakang melihat ada apa ini, Bapa berkata kepadanya, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tanah tempat engkau berdiri ini adalah kudus. Lalu dia menjadi ketakutan, dia tutup mukanya,
Ternyata api itu adalah manifestasi diri Yahweh. Haleluya. Di ayat lain, Yahweh Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Nah itu. Jadi singkat cerita, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Lalu dia bertanya, pertama dia mengelak-mengelak, janganlah aku Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, aku petah lidah, aku latah, nggak lancar ngomong gitu. Tapi okelah, Tuhan terus berfirman, bukankah aku menyertai engkau? Lalu Musa bertanya, bagaimana nanti kalau mereka tentang namamu? Apa aku bilang? Kalau mereka bilang siapa namanya, apa jawabku? Coba baca ini. Baca. Suara 3 ayat 13. Iya. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus menjawab kepada mereka? Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itu sebutanku turun-temurun. Pertama-tama Elohim berfirman, Ehyeh, Aser, Ehyeh. LAI menerjemahkannya, aku adalah aku. Terlalu sederhana. Ehyeh itu berbicara keberadaan, eksistensi dia sebagai yang maha ada, sebagai Alfa dan Omega. Aku ada yang aku ada. Dengan kata lain, dia maha ada sebagai Alfa dan Omega. Ehyeh, Aser, Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Aku yang ada sekarang, aku juga yang dulu, aku juga yang akan datang. Nah, ini bukan nama. Ini bukan nama, ini berbicara keberadaan, eksistensi dia yang kekal. Ibarat kita bersalaman dengan Jokowi, kita belum tahu rupanya. Datanglah dia ke kampung kita misalnya. Bapak siapa? Aku ini Presiden Republik Indonesia. Presiden itu bukan nama, itu gelar. Joko Widodo itu namaku. Itu baru nama. Nah, Elohim juga ketika Mose bertanya, apa yang aku bilang? Tama-tama dia memperkenalkan kemahaadaannya dulu. Eksistensinya yang maha ada sebagai Alfa dan Omega. Baru di ayat 15-nya, ya akulah Yahweh, Elohim nenek moyangmu Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Itulah namaku, Yahweh. Itulah namaku sampai selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Jadi sudah jelas namanya itu berlaku selama-lamanya. Dia tidak pernah mengizinkan namanya diganti menjadi yang lain. Hanya ada oknum-oknum jahat yang merekayasa, yang merancang supaya namanya ini jangan dipanggil. Dan di dalam beberapa hal, di dalam beberapa persen mereka berhasil. Yang merancang membuat melupakan itu berhasil. Tetapi sekarang rancangan manusia itu, rancangan oknum jahat itu dihancurkan lagi oleh Tuhan. Namanya kembali diperkenalkan, dimasyurkan kembali. Namanya itu Yahweh, itulah namaku sampai selama-lamanya. Wow. Jadi ubah kawan. Zaman berganti zaman, musim berganti musim, tahun berganti tahun, namanya tidak berubah. Haleluya. Haleluya.
Itulah sebutanku turun-temurun. Turun-temurun artinya dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, dari turunan ke turunan, namanya tidak akan berubah. Tapi kok selama ini kita telah keliru ya, memanggil dia menjadi Allah, menjadi yang lain-lain. Keliru besar. Tapi dia memanggil kita kembali untuk dipulihkan. Haleluya. Berarti kita sudah berada di generasi pemulihan. Waktunya tidak begitu panjang lagi.